Selamat datang di Kata Kamal. Episode Kata Kamal kali ini aku mengundang salah satu sahabat di kampus aku, Ati Ayam. Ampela. Episode kali ini kita bakal membahas sedikit tentang kehidupan perempuan. Kehidupan perempuan. Karena di sini dia akan menjadi penyintas dalam narasumber kali ini. Bener nggak? Betul. Mari kita dengar penjelasan dari Ati Ayam Ampela ini. Kenapa sih kok aku berani memperkenalkan dia sebagai penyintas? Silakan. Oke, mungkin biar lebih enak kita ngomong lo gue aja kali ya. Oke teman-teman. Bagi gue sendiri, kenapa gue lebih bangga ketika gue bilang diri gue tuh penyintas. Artinya ada sejarah panjang hingga hari ini gue dengan bangga dan berani mengatakan diri gue sebagai penyintas. Pengalaman buruk yang pernah dialamin sebagai korban hingga hari ini gue masih bisa bertahan hidup dan gue ngerasa lebih better, bahkan bisa lebih berkembang dan bangkit setelah kejadian itu merupakan kenapa gue bisa dengan bangga menyebut diri gue sebagai penyintas. Sedikit banyaknya mungkin kita bisa simpulkan bahwasannya teman ataupun sahabat saya ini mempunyai suatu cerita masa lalu yang cukup untuk membuat dia setegar dan sekuat sekarang ini. Tuh, lanjut ke pertanyaannya. Oke. Siap kan? Oke, Siap ya? siap dong. Mungkin pertanyaan Kayak Vincent Rompis sama Desta ya. pertanyaan yang pertama itu kenapa sih? Bukan kenapa. Akhir-akhir ini kita sering menemukan banyak banget pembahasan tentang perempuan, baik itu dari berbagai sektor gitu kan. Secara sederhana, bagaimana sih pendapat lo menanggapi isu-isu perempuan yang beredar sekarang? Oke. Menarik sekali ya guys. Hari ini kita sedikit berbangga dengan banyaknya akses yang emang udah bisa didapatkan oleh seluruh perempuan. Tapi di sisi lain masih banyak pada dasarnya perempuan-perempuan yang belum mendapatkan akses dengan layak gitu. Artinya sekalipun akses itu udah diberikan kepada perempuan-perempuan, tetapi tidak semua perempuan itu mendapatkan akses, tidak bisa mendapatkan kesempatan itu dengan penuh, ya kan. Terus untuk menanggapi isu-isu perempuan hari ini, mulai dari femisida atau pembunuhan terhadap perempuan atau misalkan KDRT dan lain sebagainya, ya itu merupakan suatu kemunduran dari gue sendiri. Kenapa? Dengan banyaknya seperti organisasi-organisasi atau komunitas-komunitas yang berbicara soal perempuan, tapi kasus itu makin banyak. Akhirnya kan muncul juga pertanyaan, kok bisa gitu dengan banyaknya komunitas-komunitas, organisasi-organisasi yang ngebahas perempuan, tapi masih banyak isu-isu yang emang didapatkan oleh perempuan. Mungkin jawabannya itu kalau pendapat gue sendiri, karena belum sepenuhnya semua orang itu memahami apa yang kita pelajari. Misalkan kita mempelajari tentang kesetaraan gender, kita mempelajari tentang kehidupan perempuan, kita paham bahwa perempuan dan laki-laki itu adalah sama-sama manusia yang tidak ada perbedaan, tetapi itu hanya ada di isi kepala. Dalam prakteknya masih banyak yang melanggengkan yang kita sebut dengan budaya patriarki. Artinya di mana yang masih memandang rendah perempuan, bahwa perempuan itu hanya diperbolehkan untuk di lingkup private aja, artinya tidak bisa untuk mengakses. Itu masih banyak yang berpikir kayak gitu, sekalipun udah banyak bacaan-bacaan tentang perempuan, jurnal-jurnal soal itu yang membahas soal itu, ataupun komunitas. Menurut pandangan pribadi saya, antara praktek sama teorinya itu berbanding jauh gitu. Mungkin jika saya berani mempresentasikan antara 30 sama 70, artinya teorinya itu udah sampai 70, tapi di prakteknya masih tabu. Itu seperti itu yang gue lihat gitu. Itu yang kacamata dari Ati Ayam ini mengenai isu-isu perempuan yang saat ini banyak banget bisa kita dapatkan gitu kan. Cuma ya mungkin kita juga melihat bagaimana mirisnya berita-berita sekarang, berita-berita entah itu KDRT ataupun perselingkuhan juga. Iya, itu sangat miris sekali gitu. Mungkin di sini yang bisa aku kasih yang bisa aku katakan bahwasannya jangan pernah takut buat melawan. Betul. Hidup perempuan. Kalau kita sudah merasakan sesuatu ataupun sesuatu hal yang yang justru merugikan diri kita, ayo kita melawan. Satu lagi sih mungkin yang mau tambahin, kayak ibaratnya perempuan juga harus mandiri.
Mandiri artian di sini bukan berarti dia si perempuan yang berani kemana-mana sendiri, jalan-jalan sendiri, bukan yang cuma berani makan sendiri gitu. Artian mandiri itu enggak sekecil itu gitu, tapi besar banget. Artinya mandiri secara pemikirannya, secara wawasannya itu mungkin yang emang bisa menambahkan value sebagai perempuan hingga akhirnya dia bisa melawan ketika dia merasakan ada ketertindasan atau dia merasakan bahwa ini nggak benar buat gue gitu. Karena dia udah pintar pemikirannya dan mandiri juga secara finansialnya, itu mungkin yang emang harus ditekankan gitu. Pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan yang kedua. Apa ya? Pendapat lu nih ketika nanti punya suami. Mau suami ya? Mau punya suami? Kita lihat aja ya 5 tahun ke depan. Nah iya, ketika lu kan sekarang misalnya udah kerja, ketika lu punya suami, ketika suami lu melarang lu kerja, tapi lu kerja juga buat kebutuhan keluarga, itu gimana sikap lu? Oke, teman-teman, ini menarik sekali menurut saya. Menurut gue menarik banget. Cuman mungkin nanti bisa kalau netral gitu ketika emang ini omongan agak sedikit nyes gitu ya. Kalau gue sendiri mungkin tidak bisa buat menerima hal seperti itu. Paham gak sih? Kenapa? Yang pertama, ketika gue sepakat buat mengikat satu hubungan dalam pernikahan, gue bakal menekankan di awal, gue pengen kerja, dan gue masih pengen berkarir dan pengen buat bekerja dan punya penghasilan bukan buat nyaingin siapapun gitu. Gue bakal tetap menghargain laki-laki itu sebagai pasangan gue, tapi sebelum adanya pernikahan gue bakal memberikan bukan persyaratan juga ya mungkin, atau perjanjian juga. Sama gue bakal bilang kalau gue tuh mau tetap kerja. Adapun misalkan ketika dia nggak bisa menerima gue buat kerja di pernikahan nanti, mungkin gue nggak bisa melanjutkan hubungan itu gitu. Alasannya, gue sebagai perempuan nggak ada yang tahu nasib manusia ke depan ya teman-teman. 4 tahun 5 tahun ke depan mungkin awal pernikahan bisa harmonis, atau dari penghasilan suami masih tercukupi gitu. Tapi kita nggak ada yang bisa memprediksi keadaan kita 5 tahun atau 6 tahun ke depan. Bisa aja mungkin amit-amitnya ya, suami kita nanti dia jatuh sakit atau usahanya lagi kurang baik, ketika kita benar-benar benar-benar dari situ aja penghasilannya tidak ada penghasilan lain, terus ketika penghasilan suami turun, kita mau gimana gitu. Sedangkan kebutuhan juga sekarang makin naik. Nah itu beda hal mungkin ketika suami kerja, istri juga kerja, ketika salah satunya itu lagi drop keadaan ekonominya, yang satu bisa membantu. Jadi gue nggak bisa ketika emang suatu saat nanti gue nikah, suami gue melarang gue buat kerja, sepertinya gue nggak bisa buat melanjutkan ke arah pernikahan itu. Sekalipun mungkin di awalnya akan si cowok itu misalkan teman-teman dia bilang, gak apa-apa lo jangan kerja, gue bakal menanggung sama kebutuhan lo. Tapi kan nggak ada yang tahu. Nah teman-teman, ada aja mungkin ketika si cowok itu udah mulai hilang ketertarikan sama kita, karena pernikahan itu bukan permainan gitu. Toh pacaran aja bisa bosan gimana dengan pernikahan. Bisa aja ketika dia selingkuh, gak ada yang tahu kan, setiap apapun orang gak ada yang tahu dia ngelakuin perselingkuhan, atau pada akhirnya dia main di luar gitu, atau dia bosan capek dengan memberikan nafkah kita. Tapi ketika kita punya penghasilan sendiri, dia mau ngelakuin itu, mau selingkuh ya tinggal tinggalin. Kita ketika dia masih setia sama kita, keadaan ekonominya itu turun atau penghasilannya lagi drop, bisa kita bantu. Mungkin itu alasannya gitu. Ya benar. Sebenarnya mungkin buat teman-teman yang kayak saya pengennya sih dinafkahi, itu nggak soal, balik lagi ke pribadi masing-masing. Kalau misalnya kamu emang basicnya mau dinafkahi ya nggak apa-apa, dan si cowok ataupun suami kamu juga ibaratnya menyanggupi, itu nggak soal. Tapi kalau mau bekerja mungkin bisa dirundingkan dulu ya kedua belah pihak sebelum menjalin hubungan yang serius. Baik, mungkin itu juga yang bakal meminimalisir adanya pertengkaran, perselisihan. Dan juga kalau misalnya suami yang bekerja sedangkan istri di rumah, kan kadang kita menemukan kasus suami lebih merasa jadi power dia dalam keluarga itu ya superior, dia memiliki sifat yang superior. Jadi ya mau nggak mau lu kan udah gue nafkahin, lu udah gue kasih kasih uang buat ini buat itu, belanja gitu kan, lu harus nurut sama gue gitu. Nah di situ bakal menimbulkan beberapa sifat superior. Cuma ya itu balik lagi gimana kalian mendiskusikan permasalahan itu berdua. Ya karena mungkin hubungan yang baik menurut gue itu hubungan yang setara gitu. Jadi nggak ada si superioritas, nggak ada si inferioritas gitu. Jadi artinya sama-sama, nggak ada yang jalan mendahului atau di belakang, jadi jalan sama gitu. Iya gitu, jalan sama, iya benar, kita sama, ibaratnya nggak ada lah, lu nggak usah ya kita
lu nggak usah merasa superior karena gue juga punya kemampuan gue buat berdiri di kaki gue sendiri, mungkin itu. Dan untuk selanjutnya, karena kita ada satu pertanyaan yang menggelitik setelah ada kata superior. Nah, gue mau tanya, kalau misalnya bisa nggak sih kita sebagai perempuan juga menumbuhkan rasa superior itu? Artinya gimana? Apa ya? Ya menumbuhkan provider gitu. Jadi nggak si cowok mulu gitu tuh. Paham. Kan di sini kan kita kan yang startnya tadi. Jadi kan otomatis kan, tapi kita juga nggak menutup kemungkinan banyak juga yang masih ngerasa kayak gue nggak mampu buat menyaingi ya laki-laki. Ya memang kita tidak bisa menyaingi, kita punya kemampuan yang berbeda, keterbatasan yang berbeda gitu kan, dan juga kekuatan yang berbeda. Tentu kita nggak bisa menyaingi, tapi di sini mungkin kesetaraan yang dimaksud itu bagi Ati Ayam Ampela ini sendiri apa? Kesetaraan itu. Dan juga ya, apakah itu bisa menghilangkan rasa superior yang ada dalam keluarga, atau justru tetap mempertahankannya gitu? Kalau menurut gue ya, sebenarnya ketika seseorang merasa dia itu lebih superioritas daripada temannya yang lain, itu artinya dia tuh udah belajar buat menindas, ngerti gak sih? Jadi dia tuh ngerasa paling tinggi, dia menguasai, artinya dia bisa mengendalikan si kawan atau lawannya atau bahkan pasangannya. Oh iya. Ya kan? Terus buat membangkitin jiwa provider bagi perempuan ya. Agak gampang dan susah juga sebenarnya. Soalnya ketika kita berbicara mengenai provider, kebanyakan gue pengen punya pasangan atau kayak pengen punya laki-laki yang mental provider. Terus kenapa kita nggak mikir kita aja yang harus jadi manusia yang provider? Karena provider di sini nggak pernah mengklaim dia itu sebagai laki-laki. Artinya provider itu bisa dimiliki sama perempuan, bisa dikuasai juga sama laki-laki gitu. Mungkin kayak mental provider yang dimaksud di sini kayak lebih mapan kali ya. Lebih mapan secara ekonominya. Artinya ketika si perempuan punya di angka 7, laki-laki 10, itu mungkin maksud kali ya. Sebenarnya perempuan juga bisa gitu, dengan kerja keras salah satunya. Ketika misalkan kita udah punya kesehatan mental yang baik, terus punya pemikiran yang maju, pendidikan kita juga bagus, kita juga udah memahami tentang semua seluk-beluk kehidupan, kita punya penghasilan sendiri, dan kita nggak ada niatan buat menjadi superioritas, tapi kita menjadi diri kita sendiri dengan provider diri kita sendiri. Ketika kita emang udah mampu jadi provider buat diri kita sendiri, siapa sih yang nggak mau sama kita gitu? Jadi artinya mungkin kalau menurut gue ya kayak lebih baik jadi diri kita yang provider daripada kita mencari yang provider. Jadi kita nggak perlu bergantung kepada laki-laki. Itu intinya kerja keras. Kerja keras, usaha, belajar. Dengan kalian gini ya? Boleh amat. Nyantai aja. Oke. Ya mungkin jawabannya cukup menarik. Tapi kalau seandainya teman-teman banyak yang ngerespon dan komen, kayaknya lebih seru dia. Iya benar. Itu kayak nggak satu arah gitu, banyak. Boleh banget komen pendapat kalian. Sebenarnya kita juga bisa menumbuhkan itu dengan cara menggali potensi diri kita. Jadi biar kita juga nggak dipandang rendah gitu karena tidak memiliki kemampuan. Seringkali perempuan sering dipandang rendah karena pekerjaannya tidak jauh-jauh dari sumur, dapur, dan kasur. Tapi sebenarnya kita juga punya loh suatu kemampuan yang bisa kita nilai, bahkan lebih bernilai gitu. Iya betul. Ya nggak sih? Jadi di situ kayak banyak hal yang bisa perempuan lakuin buat mengasah suatu kemampuan yang akan membentuk perasaan kalau gue juga bisa kayak lo. Mungkin gak harus dengan kerja secara fisik, tapi juga bisa kita kerja secara otak. Ini juga sih kayaknya nambahin deh, is okay, mungkin banyak ya kayak yang berspekulasi gitu. Kalau kita tuh contohnya di dunia pekerjaan kan banyak lebih membutuhkan tenaga laki-laki ketimbang tenaga perempuan, dengan alasan tenaga laki-laki itu lebih besar ketimbang tenaga perempuan. Itu emang berseliweran banget di masyarakat, bahkan itu bukan hanya di kalangan orang-orang yang emang belajar soal ini doang gitu. Itu banyak banget teman-teman. Tapi pada dasarnya mungkin ya secara fisik ketika laki-laki sama perempuan biasanya lebih besar laki-laki gitu, ngerti gak sih? Kebanyakan badan laki-laki yang lebih tinggi ketimbang badan perempuan, tapi banyak juga kok perempuan yang lebih tinggi dari laki-laki gitu. Contoh kalau misalkan seperti itu, sepertinya gue kurang sepakat ya. Karena ketika di tempat kerja gue sendiri, ketika ada omongan-omongan gitu, gue membuktikan ketika ada omongan, gue lebih percaya laki-laki yang mengerjakan itu karena tenaga laki-laki lebih kuat, lebih banyak. Gue buktikan, gue ngangkat
apa ngangkat tabung gas yang 12 kilo sendiri gitu, tuh gue bisa. Gue ngebersihin hal-hal yang emang laki-laki kerjain juga gue bisa. Cuman mungkin bedanya ketika gue ngangkat beban yang 20 kilo gue pelan-pelan, beda sama laki-laki yang harus angkat, tapi gue bisa tuh buat ngelakuin itu gitu. Itu jadi kayak stop buat berpikiran kalau perempuan itu lebih, laki-laki itu lebih, enggak. Tergantung usaha kita, gimana kita mau mengusahakan, tergantung kita mau kita mau mengupayakan gitu. Cuman mungkin ketika kita lagi ada pastinya yang laki-laki nggak bisa, contoh kita lagi menstruasi. Ketika kita menstruasi mungkin badan kita tuh terasa lebih lemas dari hari-hari biasanya, tapi ada juga ketika emang kita istirahat cukup atau kita makan yang sehat, ketika kita menstruasi juga badan kita baik-baik aja gitu. Itu emang dua hal yang emang sering terjadi. Ketika ada saatnya kita emang badan lemas butuh istirahat, dan waktu itu kita nggak bisa mengerjakan banyak hal, dan kita juga nggak dan mungkin itu yang nggak bisa dikesan laki-laki ketika perempuan gimana rasanya nahan sakit ketika menstruasi gitu. Tapi ketika emang tubuh kitanya lagi sehat, kuat lah, sekalipun haid kita tetap oke buat kerjain. Intinya kita juga bisa. Oke. Kita bisa. Jadi jangan pernah nganggep perempuan tuh lemah. Enggak guys, kita nggak lemah. Oke? Nah, ngomong-ngomong, banyak juga perempuan-perempuan di sini yang memiliki potensi, tapi dia tidak memiliki banyak kepercayaan diri untuk menunjukkan potensi yang ada di dalam dirinya. Bisa nggak kasih tips gitu? Bagaimana sih kita bisa percaya diri gitu buat menunjukkan potensi kita? Oke, percaya diri ya, ngomongin percaya diri. Kayaknya gue nggak terlalu banyak nggak terlalu punya banyak tanggung jawab buat jawab pertanyaan ini nggak sih gitu. Ya nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, jawab aja ya. Kita mau menumbuhkan kan setelah pandangan gue aja kan ini mah. Setelah kita membahas banyak tentang bagaimana bagaimana upaya perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya ataupun memperjuangkan apa yang sebenarnya ini baik untuk dirinya gitu kan. Tapi juga nggak jarang juga kita menemukan perempuan yang pasrah ataupun minder gitu di keadaan dia, padahal sebenarnya dia punya kemampuan, potensi yang ada di dalam dirinya. Gimana? Kunci pertamanya itu belajar buat menerima keadaan, belajar buat tidak bergantung dengan standar yang dibuat oleh orang-orang. Padahal kayak contohnya misalkan ada contoh ini ya, contoh ada seorang perempuan padahal dia cakep tapi dia tidak sesuai standar aja. Akhirnya dia tidak percaya diri dan dia masa minder bahwa gue kurang cantik. Padahal standar itu siapa sih yang bikin gitu? Iya. Emang kalau misalkan kayak cantik itu apa sih ya? Dia harus putih. Ada tuh yang nggak putih tapi dia cantik. Emang yang cantik itu harus mancung. Ada tuh yang nggak mancung hidungnya tapi dia cantik. Jadi sebenarnya standar itu adalah bullshit. Sebenarnya siapa yang menciptakan standar di depan ini? Ketika emang kayak perempuan udah mampu berdamai dengan diri sendiri, mampu berdamai dengan kondisinya, dan tidak lagi bergantung pada standar, sepertinya dia udah udah menunjukkan kepercayaan dirinya gitu. Toh ini hidup gue menarik dengan apa yang ada dalam diri gue cantik dengan apa yang ada dalam diri gue cantik dengan apa yang ada di kepala gue cantik dengan pengetahuan gue cantik dengan cara gue berbicara, gue cantik dengan cara gue menghormati orang, ada bener itu. Intinya ketika emang kita masih bergantung pada standar orang-orang itu, standar-standar bullshit dan menyesatkan banyak perempuan, kayaknya perempuan agak susah gitu buat bangkit dari keminderan serta buat bangun kepercayaan itu susah. Iya benar. Jadi kita harus lebih bisa bersikap masa bodoh. Seni untuk bersikap bodoh amat. Udah baca belum bukunya? Salah. Membaca bahkan ada kan yang bahkan ada buku seni bersikap bodoh amat. Jadi ya udah, selagi misalnya kita nggak mengganggu hidup orang lain, kita hidup dengan kemampuan kita nggak perlu dengar ataupun mempermasalahkan kata-kata orang lain. Kalau misalnya kata-kata itu bagus buat kita ambil. Tapi kalau misalnya kata-kata itu justru buat kita kayak emang iya ya harus validasi iya, itu nggak baik banget. Seperti sekarang ini sebenarnya aku juga bukan orang yang cukup percaya diri tampil di depan kamera. Tapi lagi sebenarnya aku juga pengen awalnya tuh pengen membuat sebuah karya yang bisa diingat, yang bisa dilihat lagi setelah mungkin aku tua, itu aku bisa tengok karya-karya aku bersama kilas balik bersama teman-teman aku. Dan itu sebenarnya jadi motivasi aku buat ayo kita tampil di depan kamera gitu. Jangan mau dibentuk karakter sama orang, tapi bentuklah karakter dan keunikan diri sendiri. Quotes the night. Iya ya. Quotes the night. Jadi sebenarnya perempuan itu hebat. Perempuan itu
juga apa ya, pokoknya kata hebat menurut aku udah mencakup semuanya. Keren, perempuan keren. Keren. Nggak ada yang perlu kita takutin. Kita kalau misalnya kita juga dibuang sama laki-laki, ya nggak soal, kita masih bisa hidup tanpa dia. Kerja keras. Kalau misalnya kita direndahkan juga, buktiin kita bisa kok, kita bisa juga tanpa dia. Kalau misalnya apa lagi, Kalau misalkan diselingkuhin nggak usah selingkuh balik, nggak usah, tinggalin aja, kita upgrade diri kita ke dalam versi yang lebih baik. betul, nanti juga nyesel. Dan pasti datang itu yang lebih baik lagi. Amin. Itu intinya, baca itu, bacalah apapun yang ada di dunia ini, karena kan firman pertama turun dari Iqra. Allah Subhanahu wa taala, Iqra, bacalah. Artinya baca itu bukan hanya sekedar membaca status, bukan hanya sekedar membaca jurnal, tapi baca diri sendiri, baca orang lain, baca situasi, kondisi. Itu mungkin yang emang bakal menjadikan value kita, sehingga rasa percaya diri kita sebagai manusia, sebagai perempuan tentunya bisa lebih bangkit lagi. Karena semakin banyak pengetahuan, semakin kita pede buat melakukan banyak hal. Betul. Seperti itu. Mari. Centil banget ya kayaknya, banyak gerakan lagi. Nggak apa-apa, centil Hera. Iya. Oke, mungkin buat teman-teman sekalian, lagi dan lagi, kita tidak membatasi apa ya, sebuah pandangan ataupun pendapat. Kalian bisa banget berpendapat di kolom komentar. Nah, sebenarnya aku nggak setuju loh, menurut aku gini. Boleh banget. Kita membuka seluas-luasnya pendapat, kritik atau kritik juga kita bisa menerima itu. Itu juga bakal jadi pelajaran dan juga pengetahuan kita. Oke? Karena kita juga sebenarnya juga masih mencari dan terus juga belajar. Oke. Episode Kata Kamal kali ini ada quotes nggak? Quotes deh. Jadilah perempuan pintar, jadilah perempuan mandiri, kuat, sehat. Karena kepercayaan itu lahir dari pikiran yang sehat. Karena kecantikan itu lahir dari makanan yang sehat. Mari kita bersikap Bodo amat. Boom. Selamat datang di episode Kamal selanjutnya. Selanjutnya aku mau bahas apa ya? Mungkin boleh juga kasih saran. Dadah. Itu lucu.